Aku diam-diam digugat cerai suamiku dan keluargaku justru mendukung suamiku menikahi pelakornya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Pernikahan kami terlihat bahagia di mata orang. Di luar, kami nampak seperti pasangan yang sempurna, rumah tangga yang harmonis, 2 anak yang sehat dan lucu, serta suami istri yang selalu tampil serasi di setiap acara keluarga atau unggahan media sosial. Tapi kebahagiaan itu hanya kulit luarnya, hanya topeng. Di balik senyuman di foto, ada tangisan yang tidak pernah terlihat. Di balik genggaman tangan di depan orang banyak, ada jarak yang kian melebar yang dinginnya bahkan tidak bisa diingatkan oleh pelukan. 8 tahun aku menjadi istrinya Mas Hanan. Aku mencintainya dengan seluruh nafasku. Kami menikah muda, berjuang dari nol bersama, makan dengan lauk seadanya, tertawa meski listrik diputus karena belum bayar. Saat itu, kami miskin harta tetapi kaya cinta. Dia menggenggam tanganku, menatap mataku, dan berkata, "Selama kamu ada di sampingku, aku bisa lewati ini semua." Dengan bodohnya aku percaya. Tapi sekarang, semua terasa asing. Mas Hanan berubah, sedikit demi sedikit. Halus, nyaris tak terdeteksi. Seperti racun yang meresap pelan ke dalam tubuh tapi mematikan dari dalam. Dia mulai sering lembur. Awalnya, aku tidak curiga. Aku pikir dia sedang bekerja keras demi masa depan keluarga. Tapi lama-lama, alasan lemburnya mulai terdengar aneh. Tidak konsisten. Ia bahkan pernah bilang sedang rapat malam. Tapi aku mendengar suara musik keras dan tawa perempuan di latar belakang saat dia menjawab teleponku. Ketika kutanya, dia hanya menjawab datar. Radio di kantor. Lalu teleponnya dimatikan. Entah sejak kapan, Mas Hanan tidak lagi menjadi tempatku bercerita. Saat aku mencoba berbicara, dia hanya mengangguk atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Saat aku menangis, dia tidak pernah bertanya kenapa. Hanya berjalan melewatiku seolah aku tembok. Dan yang paling menyakitkan, ponselnya kini seperti barang suci yang tidak boleh disentuh. Ia mengganti sandinya. Ia membawanya ke kamar mandi. Ia menunduk cepat-cepat jika sedang mengetik dan aku lewat di dekatnya. Suatu malam, aku duduk di ujung ranjang, menatapnya yang sibuk dengan ponselnya sambil memunggungiku. Lampu kamar hanya menyala redup, dan suara detik jam terdengar begitu nyaring. Hatiku penuh sesak. "Mas Hanan?" Suaraku lirih, hampir tercekat. Ia tidak menoleh. Aku mau bicara, Mas." Ucapku pelan, tapi nada suaraku gemetar. Masih tak berpaling. "Capek, Ra. Besok saja ya." "Mas Hanan, tolong lihat aku, Mas." Aku meninggikan suara tanpa sadar, dan ia akhirnya menoleh, tapi bukan dengan raut peduli, bukan dengan cinta. Ia menatapku seperti orang asing yang terganggu tatapan kosong, dingin, membeku. "Apa sih?" katanya. "Kenapa sih kamu akhir-akhir ini sensi terus?" Aku menarik nafas dalam-dalam, menahan isak yang mulai pecah. "Aku sensi, Mas Hanan? Kamu yang berubah. Kamu jauh. Kamu pulang malam terus. Kamu gak pernah ajak aku ngobrol sedikit pun. Kamu sembunyikan HP-mu. Aku ini istrimu, Mas. Aku berhak tahu apa yang terjadi sama suamiku." Mas Hanan menghela nafas. "Kamu mulai lagi deh.
Dasar kamu itu nggak habis-habisnya ya. Aku capek, Ra. Aku kerja dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah malah disambut sama tuduhan terus. Apa kamu pikir hidup aku itu gampang? Aku tidak menuduh, Mas. Aku berdiri, tanganku mengepal. Aku hanya merasa kehilangan kamu. Kamu bukan Mas Hanan yang aku kenal. Bukan Mas Hanan yang dulu pernah bilang tidak akan pernah ninggalin aku. Apa aku nggak penting buat kamu lagi, Mas Hanan? Ia mengalihkan pandangan, hening beberapa detik. Lalu dengan suara yang nyaris membuat jantungku remuk, ia berkata pelan, "Mungkin kita udah berubah, Ra." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Nafasku terputus. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh tak tertahan. "Kita berubah?" bisikku. "Berubah yang kayak gimana, Mas? Kamu yang berubah atau kamu yang sudah gak sayang lagi sama aku?" Mas Hanan berdiri dari ranjang, mengambil ponselnya, dan berjalan keluar kamar tanpa menjawab. Pintu ditutup tanpa suara, tapi terasa seperti dentuman keras yang memecahkan hatiku. Aku terduduk, seluruh tubuhku gemetar. Aku menatap pintu yang tertutup itu. Pintu yang kini seolah menjadi tembok pemisah antara aku dan suami yang dulu ku percaya akan selalu bersamaku. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Dulu Bu Lina, ibu mertuaku, begitu sangat hangat padaku. Sejak awal menikah dengan Mas Hanan, beliau menyambutku seperti anaknya sendiri. Setiap aku datang ke rumahnya, beliau langsung menyambut dengan senyuman, menyodorkan teh manis hangat, dan sering berkata, "Inara, kamu itu calon istri idaman, lembut, sopan, bisa jaga rumah, cocok buat Hanan." Aku tersipu saat itu, bangga, pikirku, aku benar-benar sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ketika aku hamil anak pertama, aku sempat bingung. Haruskah aku tetap bekerja atau fokus mengurus rumah? Mas Hanan saat itu mendukung apapun pilihanku, tapi Bu Lina lah yang terus meyakinkan. "Sudah, Ra, gak usah kerja. Anak itu butuh ibunya. Rumah tangga juga rezekinya nanti ngikut. Yang penting kamu bisa mendampingi Hanan, merawat anak, urus rumah, itu sudah mulia banget." Dan aku mengiyakan. Ku tinggalkan karir dan gelar yang dulu ku perjuangkan. Aku fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga sepenuhnya. Aku melayani keluarga ini tanpa banyak bertanya. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menjaga anak, membersihkan rumah, bahkan sering membantu Bu Lina di rumahnya kalau ada acara keluarga atau sekedar menemani belanja bulanan. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah. Bu Lina kini seperti orang lain. Tatapannya tak lagi hangat. Kalimat-kalimatnya mulai penuh sindiran. Dan kehadiranku seolah hanya membawa kekacauan. Sikapnya dingin, ucapannya tajam, dan hatiku perlahan-lahan terkikis. Aku mulai ingat suatu sore saat aku berkunjung ke rumah beliau bersama anak-anakku. Aku seperti biasa membantu di dapur, menyiapkan kue untuk acara alisan RT. Saat aku sedang mencuci piring, terdengar suara Bu Lina dari ruang tamu. Suaranya cukup keras untuk terdengar hingga ke dapur. "Sekarang perempuan kalau cuma ngandelin suami ya begitu. Gak punya nilai. Jadi beban doang." Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menoleh ke arah pintu, berharap itu bukan sindiran untukku. Tapi kalimat berikutnya menghantam tepat di dadaku. "Sudah gede anak 2, masih saja di rumah. Lulusan kuliah tinggi-tinggi, tapi kerjanya ngabisin uang. Kalau suami capek kerja, ya wajar, istrinya juga nggak bantu-bantu." Aku menggenggam erat spons di tanganku. Air sabun mengalir begitu saja,
bercampur dengan air mata yang tiba-tiba jatuh. Anak sulungku datang menghampiri, menarik ujung bajuku. "Mama, kenapa?" Aku tersenyum kecil, menahan perih. "Gak apa-apa sayang, cuci piringnya kena mata." Sore itu, aku pulang dengan dada berat. Mas Hanan masih di kantor, jadi aku hanya bisa menangis diam-diam di dalam kamar. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa sikap Bu Lina berubah begitu drastis? Apa salahku? Bukankah ini semua atas saran beliau sendiri? Malam harinya, saat Mas Hanan pulang, aku memberanikan diri untuk bicara. "Mas, Ibu akhir-akhir ini kenapa ya? Kok suka banget nyindir-nyindir aku soal kerja? Padahal kan dulu Ibu sendiri yang bilang aku fokus di rumah saja." Mas Hanan menatapku sekilas, lalu mengangkat bahu. "Namanya juga orang tua, Ra. Mungkin beliau cuma pengen kamu mandiri. Lagian ya bener juga sih. Kamu sudah lama banget gak kerja. Mungkin kamu bisa mencoba memulai usaha kecil-kecilan atau cari kerja part-time, biar gak bosan di rumah terus." Aku terdiam, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa semua ini salahku? Salah karena menuruti suami? Salah karena ingin menjadi istri dan ibu yang baik? Salah karena mencoba menjadi menantu yang patuh? Pikiran itu menghantuiku malam itu. Aku duduk di teras sederhana, dengan lampu taman yang tamaram dan angin malam yang menusuk tulang, seperti hatiku yang perlahan-lahan membeku. Disepelekan, dilupakan, dan dianggap tidak lagi bernilai bahkan oleh keluarga yang pernah menerimaku dengan pelukan. Hari itu mendung, dan aku baru saja menjemput anak-anak dari sekolah. Mas Hanan mengabari bahwa dia akan menyusul langsung ke kantor untuk makan malam bersama. Aku pun memutuskan untuk menggunakan mobilnya karena mobilku sedang diservis. Saat anak-anak berlarian masuk rumah, aku kembali ke mobil untuk mengambil tas kecil yang tertinggal di jok belakang. Tanganku menyusuri jok, dan saat itulah aku menemukannya. Botol parfum wanita bukan milikku. Aku tahu betul aroma parfumnya. Aku tahu setiap merek yang pernah aku pakai karena aku bukan tipe perempuan yang suka gonta-ganti. Dan ini aroma yang asing. Harumnya manis, dewasa dan elegan. Bukan tipe aroma yang biasa aku bawa. Tanganku gemetar memegangnya. Botolnya mungil, mewah, dan nyaris habis. Aku duduk di dalam mobil, memandang botol itu sejenak. Jantungku berdebar tidak karuan. Rasanya seperti darahku berhenti mengalir. Ada bisikan kecil dalam hatiku. "Tenang, mungkin ini punya siapa? Temannya?" Tapi naluri perempuan tidak pernah salah. Malam itu, saat Mas Hanan pulang, aku mencoba bersikap tenang. Aku menguyuhkan makan malam, tertawa kecil saat anak-anak berceloteh. Tapi hatiku gelisah, dan ketika anak-anak sudah masuk kamar, aku duduk di ruang tamu, menunggu. Nafasku berat, tanganku dingin, tapi aku tahu, aku harus bertanya. Saat ia hendak naik ke kamar, aku memanggil pelan. "Mas Hanan?" Ia berhenti, sejenak menolehku. Ada apa?" Aku menggenggam botol parfum itu dan mengangkatnya perlahan. "Ini aku temukan di mobil, Mas." "Parfum siapa?" Dia menatap botol itu sekilas, lalu tertawa ringan. "Oh, itu punyanya teman kantor. Katanya nitip karena tasnya penuh. Aku lupa balikin." Aku memaksakan senyum. "Teman kantor? Perempuan?" "Ya iyalah, masa laki-laki bawa parfum begituan?" Katanya dengan santai, lalu berjalan naik. Aku diam di sofa, masih memegang botol itu. Kata-katanya begitu ringan, tapi bagiku itu berat. Terlalu ringan untuk hal yang membuat pikiranku kacau selama berjam-jam.
Terlalu ringan untuk sesuatu yang seharusnya tidak ada di mobil suami yang katanya lembur setiap malam. Tapi aku pura-pura percaya, bukan karena aku bodoh, bukan karena aku tidak tahu kemungkinan terburuk yang mulai menari-nari dalam pikiranku, tapi karena aku belum siap mendengar kebenarannya. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi, memutar kran air sekencang mungkin agar isakanku tidak terdengar. Punggungku gemetar menahan beban pikiran yang tak berwujud. Parfum itu kecil, tapi luka yang ditinggalkannya begitu besar. Aku memeluk diriku sendiri sambil bersandar di dinding. Mataku memandang kosong ke langit-langit. Dalam hati, aku bertanya, apa aku sedang bersiap menghadapi kenyataan? Atau sedang memperpanjang mimpi yang mulai berubah menjadi mimpi buruk? Ulang tahun Mas Hanan biasanya setiap tahun aku yang repot menyiapkan kejutan kecil, menyusun kue favoritnya sendiri, masakan-masakan istimewa, bahkan mengajarkan anak-anak menyanyikan lagu ulang tahun sambil memakai topi kerucut dari kertas warna-warni. Tapi tahun ini semuanya sunyi, tidak ada kabar, tidak ada undangan, tidak ada obrolan apapun soal perayaan. Bahkan Mas Hanan pulang makin larut seminggu terakhir dan seakan lupa bahwa hari istimewanya sudah di depan mata. Aku pun tidak bertanya, sudah terlalu sering kecewa. Aku hanya terdiam pura-pura lupa, tapi diamku menyimpan gelombang seperti laut tenang yang menyembunyikan badai. Hari itu, aku mengantar anak-anak ke rumah ibu dan beralasan sedang tidak enak badan. Padahal hatiku sakit, tubuhku baik-baik saja, tapi jiwaku penuh luka yang tidak kasat mata. Menjelang sore, aku iseng membuka media sosial, dan disitulah segalanya runtuh. Sebuah video direkam oleh sepupu Mas Hanan. Surprise party buat Hanan, keluarga kumpul semua. Jantungku berdeguk tidak karuan, jemariku gemetar saat menekan tombol play. Suara musik ceria, tawa-tawa riang, ruang tamu penuh dengan hiasan ulang tahun, balon dan lilin. Mas Hanan berdiri di tengah, tersenyum lebar, tapi yang membuat nafasku tercekat bukan itu. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda cantik, modis, mengenakan gaun pastel, rambutnya terurai, dan dengan tangan yang menggenggam lengan Mas Hanan dengan erat. Ia tertawa, bersandar manja di bahu Mas Hanan, lalu menyuapkan kue ke mulutnya. "Hanan, ayo suapin calon istri masa depanmu." Suara Bu Lina terdengar jelas, disambut tawa dan sorakan seluruh keluarga. Calon istri masa depan? Kalimat itu menggema di kepalaku seperti bom yang meledak lambat-lambat. Bukan hanya sekedar pengkhianatan, tetapi penghinaan, penolakan terang-terangan, pencoretan atas diriku sebagai istri yang sah, ibu dari anak-anak Mas Hanan. Tidak ada satupun dari mereka, keluarga yang dulu memelukku hangat bertanya, "Mana Inara?" Tidak ada yang mencari, tidak ada yang peduli. Aku ditinggalkan, dibuang, dipermalukan secara perlahan tapi pasti. Tanganku menutupi mulutku sendiri saat isak mulai pecah. Nafasku pendek, lututku terasa lemas. Aku terduduk di lantai kamar, memeluk lutut seperti anak kecil yang tersesat. Rasa sakit itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini tentang diperlakukan seperti tidak pernah ada, seolah aku hanyalah masa lalu yang pantas dihapus. Ponselku bergetar, pesan dari teman lama. "Ra, kamu nggak diundang ke ulang tahun Hanan ya? Aku lihat Dera nemenin dia. Kamu yang kuat ya." Aku menutup layar. Tidak ada lagi yang bisa ku jawab. Tidak ada yang bisa ku tahan. Malam itu, aku tidak menangis hanya karena patah hati. Aku menangis karena sadar aku sedang diperankan sebagai tokoh cadangan dalam kehidupanku sendiri, dan mereka sudah menyiapkan pemeran penggantiku di depan mata tanpa malu. Hari itu biasa saja. Matahari bersinar malu-malu,
dan aku sedang menyiram bunga di halaman kecil depan rumah. Anak-anak di sekolah, rumah sepi, dan hatiku masih remuk oleh luka-luka yang tidak kunjung sembuh. Tapi entah kenapa, pagi itu aku merasa tenang, hanya hampa, seperti langit tanpa awan. Sampai seorang tukang pos datang dan menyerahkan sebuah amplop coklat untuk Ibu Inara, katanya. Aku mengangguk, menandatangani, lalu masuk ke dalam rumah tanpa firasat, tanpa prasangka. Aku bahkan menyeduh teh dulu sebelum membukanya. Tapi begitu ku buka dan membacanya, dunia di sekelilingku hancur tanpa suara. Surat panggilan dari pengadilan agama. Nama penggugat, Hanan Fadilah. Isi gugatan, perceraian. Tangan kiriku gemetar. Surat itu bergetar di antara jemari-jemariku. Kata-kata di kertas seperti pisau yang tajam, mengiris pelan tapi dalam. Nafasku tercekat. Aku tidak bisa berdiri. Dunia terasa berputar. Aku duduk di lantai, memegangi dadaku yang terasa sesak. Bukan karena dia ingin bercerai, tetapi karena dia tidak pernah bicara sedikit pun padaku. Bahkan untuk mengakhiri semuanya, aku tidak dianggap. Aku ditendang keluar dari hidupnya seperti barang bekas. 8 tahun bersama, dan dia memilih menyampaikan perpisahan lewat lembaran kertas dari kantor hukum. Setelah semua yang aku tahan, setelah semua pengkhianatan yang kutelan mentah-mentah, setelah air mata yang tidak pernah ia lihat, setelah aku tetap diam saat dikhianati, dihina, dan ditinggalkan, aku nyaris pingsan. Tapi tidak kali ini. Aku bangkit perlahan, air mata jatuh, tapi bukan karena lemah, bukan karena pasrah. Aku berdiri, memeluk diriku sendiri, dan menatap cermin di ruang tengah. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab, tapi dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang baru. Kemarahan yang tenang, luka yang membentuk kekuatan, kesedihan yang berubah menjadi tekad. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan, lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, aku berkata kepada diriku sendiri di depan cermin, "Kalau ini caramu mengakhirinya, Mas Hanan, baiklah. Tapi aku tidak akan menangis lagi di depanmu. Aku tidak akan memohon. Tidak ada teriakan. Tidak akan balas dengan kekotoran yang sama. Aku akan diam. Tapi diamku bukan kalah. Diamku adalah awal-awal dari balasan paling elegan yang tidak bisa kamu prediksikan." Malamnya aku duduk di tempat tidur, membuka lembar demi lembar foto pernikahan kami yang dulu kusembunyikan. Kutatap satu persatu, lalu aku berkata lirih, "Terima kasih untuk pelajaran paling menyakitkan. Sekarang aku tahu siapa aku dan siapa kamu yang sebenarnya." Rumah itu terasa dingin, bukan karena cuaca, tetapi karena sudah terlalu banyak luka yang menggantung di setiap sudutnya. Dinding yang dulu menjadi saksi tawa kami, kini hanya menjadi tempat gema yang menyayat. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap koper kecil yang sudah tertutup dengan rapat. Dalam koper itu, bukan hanya pakaian, tetapi juga sisa-sisa luka, pengkhianatan, dan keinginan untuk bangkit. Aku tahu, ini bukan pelarian, ini adalah langkah awal menuju kebangkitan. Sebelum pergi, aku menatap sejenak kamar anak-anakku. Mereka tidur dengan lelap. Aku memeluk mereka pelan, menyeka air mata sendiri agar tidak menetes di pipi mungil itu. "Maafkan Mama ya, Nak. Mama harus kuat agar kalian tahu caranya bertahan." Aku menuliskan sepucuk surat untuk ibu dan menitipkannya di meja makan. "Bu, aku pergi bukan karena aku lelah, tapi karena aku butuh ruang untuk bangkit. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tolong jaga anak-anakku untuk sementara. Dan jika Mas Hanan mencariku, biarkan dia berpikir aku rapuh, karena diamku adalah senjata. Terima kasih, Bu. Doakan aku."
Langkahku berat tapi pasti. Tidak ada yang tahu kemana aku akan pergi. Bahkan Mas Hanan pun tidak. Aku ingin dia berpikir aku kacau, supaya saat aku kembali, dia tidak akan pernah siap melihat versi diriku yang baru. Langit mendung saat kereta berhenti di stasiun Bandung. Aku turun dengan mantel gelap dan kacamata hitam, membawa luka, tapi juga semangat yang baru lahir. Mega, sahabatku sekaligus partner bisnis onlineku, sudah menungguku dengan senyuman yang penuh haru. "Inara," katanya sambil memelukku dengan erat. Aku memejamkan mata, lalu berbisik, "Akhirnya aku kesini. Saatnya aku hidup, bukan cuma bertahan." Mega mengangguk. "Dan kamu tidak sendirian. Bisnismu itu bukan kecil, Ra. Itu tinggal meledak. Aku sudah siap bantu. Aku sudah siap bantu all out. Kamu siap?" Aku menatapnya. Mata kami bertemu dalam satu kata. Siap. Di stasiun kecil itu adalah saksi kebangkitanku. Penuh kain-kain berwarna, laptop dengan grafik penjualan, dan meja yang penuh catatan ide. Tiap jahitan di baju-baju yang kami desain membawa rasa. Ada luka di balik garis leher, ada air mata dalam setiap detail renda. Tapi semua itu berubah menjadi kekuatan. "Ini keren banget, Ra," ucap salah satu model lokal saat fitting. "Brand kamu itu beda, kayak punya jiwa." Aku hanya tersenyum, karena memang ada jiwa di situ, jiwaku. Tanpa banyak bicara, bisnis kami tumbuh. Dari online shop yang dulu hanya jualan gamis grosiran, kini sudah menjadi brand dengan nama yang mulai disebut-sebut di komunitas fashion modis. Tidak hanya itu, bersama Mega, aku mulai membangun properti kecil. Sebidang tanah di pinggiran kota kami beli dengan hasil penjualan pertama. "Nanti kita bangun rumah kontrakan di sini. Slow tapi pasti," kata Mega. Aku mengangguk. Aku nggak butuh balas dendam pakai amarah. Aku cuma pingin dia tahu bahwa perempuan yang dia remehkan justru bersinar tanpa dia. Batinku, luka yang tidak lagi menyakitkan. Pagi itu, aku membuka ponsel hanya untuk mengecek notifikasi toko online. Seperti biasa, tapi notifikasi yang muncul justru bukan dari pelanggan, bukan dari laporan penjualan, tapi dari grup keluarga. Grup yang dulu berisi ucapan ulang tahun, doa-doa, dan foto-foto anak-anak. Grup tempat aku dulu ikut berbagi resep atau kirim kabar kalau Mas Hanan sedang sakit. Tapi sekarang, isinya seperti pasar gosip murahan. Dan aku, objek yang mereka olok-olok tanpa belas kasihan. Hatiku berhenti, nafasku tertahan. Aku hanya bisa menatap layar, jari-jariku membeku. Bukan karena aku terkejut, tetapi karena aku baru sadar mereka tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari mereka. Aku dibicarakan seperti sampah, dijadikan bahan tertawaan. Seolah-olah aku ini pengganggu rumah tangga mereka. Seolah akulah yang bersalah padahal akulah korbannya. Air mataku mengalir perlahan. Bukan karena aku sedih, tetapi karena kecewa yang tidak lagi bisa kutahan. Aku merasa seperti berdiri di tengah kerumunan, dan semua orang melemparkan batu sambil tertawa. Mereka tidak tahu luka yang kuanggungkan. Mereka tidak tahu perjuanganku selama ini. Tapi mereka tetap menghukumku, seakan-akan aku penjahat dalam cerita ini. Dan Maya, adik Mas Hanan sekaligus ipar yang dulu datang menangis saat suaminya ketahuan selingkuh, kini berdiri paling depan, mencabik-cabik nama baikku. Aku mengetik. Jempolku gemetar. Terima kasih sudah jujur menunjukkan siapa kalian yang sebenarnya. Aku nggak kabur. Aku sedang menyusun hidup. Dan aku tidak pernah kalah. Karena aku tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kalian akan lihat sendiri nanti. Aku kirim. Lalu kutinggalkan grup. Senyap. Hening. Aku tahu mereka akan tertawa lagi di belakang. Tapi kali ini, aku tidak akan menangis lagi. Tidak, luka ini akan kujadikan dinding tertinggi. Malam itu,
Aku berdiri di depan cermin. Rambutku sudah tidak rapi. Mataku terlihat lelah, tapi dalam pantulan itu ada nyala api. Bukan api dendam, tetapi api keberanian. Mereka boleh mentertawakanku sekarang, kataku pada diriku sendiri. Tapi ketika aku berdiri di puncak, tidak akan ada satupun dari mereka yang berani menatapku. Beberapa minggu kemudian, salah satu butik ternama menghubungiku. Mereka tertarik dengan lini modiswear milikku. Aku menyambutnya dengan profesional, lalu menutup panggilan itu dengan senyum kecil. Lihat Maya, aku mungkin sempat jatuh, tapi bukan berarti aku tidak akan terbang lebih tinggi dari kalian semua. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu menatap ponselku yang terus berdering. Setiap detikan itu seakan mempercepat detak jantungku. Hingga pada akhirnya, aku membuka aplikasi Instagram. Aku berharap tidak melihat apa yang akan muncul di layar. Namun kenyataan seringkali lebih kejam dari yang kita bayangkan. Foto itu, Dera mantan kekasih suamiku dulu, wanita yang juga merebut suamiku, telah masuk ke dalam hidup kami. Duduk dengan santai di sofa ruang tamu rumahku. Rumah yang dulu aku desain dengan segala impian dan cinta. Di sekelilingnya, semua perabotan yang aku pilih dengan hati-hati, setiap detail yang aku tata dengan penuh perhatian, dan Dera dengan senyum lebar yang nampak puas, mengenakan dress dari koleksi pertamaku. Tidak hanya itu, dia menuliskan caption yang lebih menghina daripada apapun yang bisa kubayangkan. Kalimat itu menamparku seperti palu godam. Mereka semua berpikir aku sudah kalah, bahwa aku telah menyerah, lari dan meninggalkan semua yang aku punya. Mereka mengira dengan berada di sana, di rumah yang dulu milikku, Dera telah merenggut segalanya dariku. Tapi mereka tidak tahu betapa dalamnya aku bisa bangkit dari semua ini. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan nafasku yang tercekat. Luka itu datang begitu mendalam, tapi aku tahu ini bukan waktunya untuk menyerah. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku menekan tombol keyboard dengan jari yang sedikit gemetar, dan menulis balasan di kolom komentar. Rumah itu bukan hanya sekedar bangunan, itu adalah kenangan, mimpi dan kerja keras yang telah kubangun dengan hati. Kalau kamu merasa nyaman di sana, silahkan saja. Aku sudah lama tidak di sana. Kutekan tombol kirim, lalu meletakkan ponselku di atas meja. Mataku menatap kosong ke layar ponsel yang mati. Aku merasa kosong, tapi juga ada perasaan membara yang muncul, seperti api kecil yang sedang tumbuh. Aku tahu, mereka pikir aku akan hancur. Mereka pikir aku akan meratap dan menangis di sudut kamar, tapi aku tidak akan memberi mereka itu. Tidak ada air mata untuk mereka. Tidak ada penyesalan untuk orang yang telah mempermainkan perasaanku. Aku bukan lagi wanita yang akan bergantung pada pria yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Tidak lama setelah aku memposting balasan itu, ponselku berdering lagi. Nama Dera muncul di layar. Bagaimana mungkin dia berani menghubungiku setelah semua yang dia lakukan, setelah merusak kehidupanku? Dia mengambil rumah yang aku bangun dengan penuh cinta. Aku menjawab telepon itu, mencoba menenangkan diri meski dalam hati ada api yang berkobar. Suara Dera terdengar manis dan santai, seperti tidak ada yang salah. Inara, ini Dera. Aku cuma mau bilang terima kasih ya, karena sudah memberikan kesempatan untuk tinggal di rumahmu. Aku tahu, pasti nggak mudah kan untuk kamu lihat aku di sana. Tapi percayalah, aku nggak bermaksud jahat. Aku terdiam beberapa detik, menahan diri agar tidak melontarkan kata-kata kasar yang sudah berada di ujung lidahku. Bagaimana bisa dia bicara seolah-olah kami masih berteman? Bagaimana bisa dia berbuat sekejam ini lalu berbicara dengan nada seperti itu? Dera, aku memulai dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. Kamu tidak perlu terima kasih apapun dariku.
Karena rumah itu tempat yang pernah menjadi simbol hidup kita, bukan milikmu. Itu adalah hasil kerja keras dan impian yang kutata dari awal. Dan kamu tahu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang aku percayakan segalanya malah merusak semuanya begitu saja. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar Dera menarik nafas. Mungkin dia tidak siap dengan ketegasanku. Mungkin dia mengira aku akan menangis dan meratap seperti yang dia harapkan. Apa maksudmu, Inara? Suara Dera terdengar lebih tegang sekarang. Aku cuma tinggal di sana. Gak lebih dari itu. Aku gak ingin mengusik kehidupanmu. Sudah terlambat, Dera. Suaraku sekarang penuh keteguhan. Kamu tidak bisa mengembalikan semua yang telah kamu ambil. Tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan apa yang sudah rusak. Kamu merasa itu rumahmu sekarang. Jangan salah, rumah itu tetap akan menjadi milikku, meskipun aku tidak tinggal di sana. Itu bukan sekedar tempat, itu adalah bagian dari diriku. Dera terdiam, sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Aku menunggu beberapa detik. Ingin dia merasakan setiap kata yang aku ucapkan. Ini adalah cara untuk menutup babak lama, untuk menegaskan bahwa aku bukan lagi wanita yang akan dikecewakan. Kamu masih punya banyak waktu untuk berpikir, Dera. Tapi ingat, meski kamu sudah duduk di sofa itu, kamu tetap bukan bagian dari apa yang telah aku bangun. Aku mengakhiri percakapan dengan sebuah kalimat terakhir yang berat. Aku harap kamu puas, karena kamu baru saja memilih untuk menjadi bagian dari cerita yang sangat menyakitkan. Aku menutup telepon itu perlahan dan menatap layar ponsel yang mati. Terkadang kata-kata memang lebih tajam daripada pedang, dan aku merasa setelah berbicara seperti itu, aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melihatku lemah lagi. Malam itu, aku duduk di kursi dekat jendela apartemen, menatap langit malam yang begitu tenang. Aku tahu Dera sekarang tidur dengan nyenyak di rumah yang aku desain. Aku tahu mereka semua berpikir aku sudah kalah. Mereka berpikir aku tidak akan bisa bangkit setelah semua ini. Tapi yang mereka tidak tahu adalah aku sudah mempersiapkan diriku untuk lebih kuat dari sebelumnya. Aku meraih secangkir teh di meja sampingku dan menuguknya perlahan. Aku tidak membutuhkan rumah itu untuk merasa utuh. Aku tidak membutuhkan Mas Hanan untuk menemukan diriku. Semua yang aku butuhkan ada di dalam diriku sendiri, kekuatan yang tidak terlihat oleh mereka. Aku tahu akan berdiri lebih tinggi, bahkan tanpa mereka. Kalian mungkin menang hari ini, kataku pelan pada diriku sendiri. Tapi aku akan menunjukkan pada kalian siapa yang benar-benar menang. Pagi itu, pagi yang biasa, tapi bagiku itu adalah sebuah permulaan yang tidak terelakkan. Sidang perceraian pertama. Aku tahu betul apa yang Mas Hanan dan keluarganya harapkan. Mereka mengira aku akan datang dengan air mata, dengan tangisan memohon, seperti yang mereka anggap sebagai wanita yang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka berpikir aku akan datang dan meratapi semua yang hilang, namun aku tidak datang. Aku di rumah aku hanya bisa duduk terdiam. Aku menatap langit yang cerah. Tidak ada yang terlihat lebih jelas daripada langit biru yang luas. Aku tidak merasa gembira atau terkejut dengan apa yang telah terjadi di pengadilan. Keputusan itu sudah ada di dalam diriku jauh sebelum hari ini. Aku tidak akan datang. Bukan karena aku takut, bukan karena aku menyerah, karena aku tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Aku tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Aku duduk tegak, menatap cermin besar di depanku, mencerminkan gambaran diriku yang semakin yakin. Sidang selanjutnya aku akan datang, tapi kali ini aku datang bukan untuk menyerah. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari sekedar istri yang terluka. Aku akan membuat mereka melihat siapa aku yang sebenarnya. Sementara itu, Dera mengirimkan pesan singkat yang penuh dengan kata-kata manis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sudah mengambil tempatku,
bahwa aku sudah keluar dari kehidupan Mas Hanan. Aku akan menemani Mas Hanan sekarang, pikirnya, merasa lebih dekat dengan Mas Hanan daripada sebelumnya. Dia bebas. Namun di luar sana, jauh dari pengadilan, di dalam ruang hatiku, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih tak terduga, sebuah langkah yang tidak akan mereka pernah bayangkan. Aku melangkah ke rumah orang tuaku setelah sedang itu. Waktu terasa lambat, seolah-olah setiap detik adalah detik yang penuh dengan pilihan besar. Ibuku menyambutku dengan wajah yang penuh tanda tanya. "Kenapa kamu tidak datang?" Tanyanya dengan suara lembut, namun matanya penuh kekhawatiran. Aku hanya tersenyum padanya, sebuah senyuman yang lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku tidak perlu datang, biarkan mereka berpikir aku menyerah. Ibuku menatapku lebih dalam, seolah mencari jawaban di mataku. Tapi Inara, ini tidak mudah. Aku menggelengkan kepalaku. Ini bukan tentang mudah atau sulit, Bu. Ini tentang kebebasan. Ini tentang aku yang akhirnya bisa memilih hidupku sendiri. Aku bisa melihat ibu menghela nafas, sedikit merasakan beratnya keputusan yang kuat. Namun aku tahu dia memahami. Aku akan kembali kuat. Aku akan membuktikan bahwa meskipun aku tidak hadir hari ini, aku tidak akan pernah mundur. Ini baru permulaan. Setelah sidang pertama yang kutinggalkan begitu saja, aku tidak duduk berpangku tangan. Tidak, bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku butuh waktu. Waktu untuk menyusun langkah, waktu untuk membangun kekuatan, waktu untuk mengubah air mata menjadi peluru. Dan sekarang waktu telah tiba. Hari itu aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama aku incar. Namanya Helena Wijayanti, seorang pengacara perempuan yang dikenal tajam, taktis, dan pernah mengalami hal yang sama sepertiku. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang di sudut kota. Ketika dia duduk di depanku, aku langsung tahu aku sedang duduk bersama sekutu yang tepat. Aku sudah baca ringkasannya, tapi aku ingin dengar langsung darimu, katanya tanpa basa-basi. Aku menghela nafas panjang, lalu menatap matanya dengan mantap. Suamiku selingkuh dengan perempuan yang bernama Dera. Aku punya bukti, dan aku tidak akan diam lagi. Kali ini aku ingin mereka tahu siapa yang mereka hancurkan. Helena menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Kamu datang bukan untuk minta belas kasihan. Kamu datang untuk membalas dengan elegan. Aku mengangguk. Aku ingin membuat mereka duduk diam di pengadilan. Aku ingin mereka tidak punya ruang untuk berdalih. Aku ingin mereka tahu aku bukan perempuan yang lemah seperti yang mereka pikirkan. Sejak hari itu, kami bekerja dalam diam. Malam-malam kulalui tanpa tidur. Siang hari kuhabiskan menyisir memori ponselku. Membuka kembali pesan-pesan lama yang sempat kuhapus. Mendengarkan kembali rekaman suara percakapan yang pernah kuabaikan karena terlalu sakit untuk diingat. Hanan, kamu yakin Inara gak akan curiga? Tenang saja. Dia itu terlalu polos buat ngerti hal beginian. Aku mendengarkan suara itu berulang-ulang, menggertakkan gigiku. Tanganku gemetar, tapi bukan karena aku takut, karena marah, karena akhirnya aku tahu aku tidak gila, aku tidak berlebihan, aku dibohongi, dan mereka menikmatinya. Aku mulai mengumpulkan semua bukti. Rekaman suara antara Mas Hanan dan Dera yang bicara soal rencana liburan saat aku di rumah sakit mengurus ibuku yang sedang sakit. Screenshot chat dari ponsel Mas Hanan yang pernah tidak sengaja tertinggal. Obrolan mesra, canda murahan, dan foto-foto tak senonoh yang dikirimkan saat aku sedang memasak makan malam untuknya. Transaksi hotel. Ya, aku menyewa jasa investigasi profesional. Mereka bahkan memberikan foto CCTV saat mereka check-in berpakaian rapi seperti pasangan sah. Testimoni dari rekan kerja Dera yang sudah muak melihat hubungan mereka diumbar tanpa malu.
Saya tahu hubungan mereka sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, Mbak. Kami semua sebenarnya tahu, tapi kami takut untuk bicara. Suatu sore aku datang ke kantor Helena sambil membawa map tebal berisi semua bukti. Helena membuka satu persatu, membaca dengan tenang, lalu ia mendongak menatapku. Ini sudah lebih dari cukup. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku cuma ingin mereka tahu rasanya dihancurkan. Bukan untuk membalas dendam, tapi karena aku butuh keadilan untuk diriku sendiri. Helena berdiri dan meletakkan tangannya di bahuku. Dan kamu akan mendapatkannya, tapi kamu harus siap. Mereka akan mencoba menekanmu, memanipulasi, dan menyudutkan. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Aku menatapnya dengan mengangguk. Aku sudah sendirian cukup lama. Tapi sekarang aku tidak takut. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Rambutku sedikit berantakan. Wajahku terlihat lelah. Tapi mataku penuh cahaya. Mas Hanan, kalian pikir aku akan pergi karena kalah? Tidak, Mas. Aku pergi untuk kembali dengan kekuatan yang kalian kira sudah mati. Aku tersenyum kecil, getir, namun penuh makna. Kalian pikir aku cuma perempuan rumah? Kalian pikir aku cuma perempuan rumah tangga yang tidak bisa ngapa-ngapain? Tapi kalian lupa, perempuan yang kalian remehkan ini bisa berubah menjadi badai saat dipaksa diam terlalu lama. Hari itu langit nampak cerah, bahkan terlalu cerah untuk sebuah hari persidangan. Tapi bagiku ini bukan sekedar sidang. Ini panggung, ini pembuktian, ini hari kebangkitan. Mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan gedung pengadilan. Supir membukakan pintu dengan sopan. Dan aku yang dulu mereka kenal sebagai Inara yang kalem, sederhana, dan terlalu sabar, melangkah turun dengan anggun. Tubuhku tegap, langkahku mantap, wajahku tegas. Aku mengenakan jas putih berpotongan rapi. High heel yang menggemakan suara di lantai marmer, tas branded di tangan kanan, dan kacamata hitam yang menyembunyikan mataku. Mata yang sudah terlalu lama menangis tapi kini hanya memancarkan satu hal, kekuatan. Semua mata tertuju padaku begitu aku masuk ke gedung. Semua kepala langsung menoleh. Petugas keamanan menunduk memberikan hormat. Beberapa orang yang duduk di lorong bergumam dengan pelan, memperhatikan sosokku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu istrinya yang digugat ya? Gila, dia kelihatan kayak CEO, bukan kayak orang yang ditinggalkan. Aku terus berjalan tanpa menoleh. Nafasku stabil, tidak ada keraguan. Aku sudah siap untuk ini. Sudah terlalu lama aku terdiam. Hari ini mereka akan tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dibuang begitu saja. Begitu pintu ruang sidang terbuka, suara-suara riuh pelan langsung mereda. Semuanya terdiam. Mas Hanan menoleh, dan detik itu juga wajahnya berubah. Matanya membelalak, rahangnya mencengkram. Tangannya refleks mengepal. Inara? Dia berdiri perlahan, menoleh tak percaya siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Dera yang duduk di sampingnya langsung pucat. Tangannya menggenggam tasnya gemetar. Lipstik merah menyala di bibirnya mendadak terasa terlalu berani. Terlalu mencolok di hadapan perempuan yang tampil begitu berkelas tanpa usaha berlebihan. Dan Bulina, tangannya refleks memegangi dadanya. Tubuhnya sedikit limbung. Itu Inara, bisiknya ke Maya, namun aku juga mendengarnya. Mereka semua tidak siap. Mereka pikir aku akan datang dengan wajah sembab dan bahu yang merunduk. Mereka pikir aku akan duduk menangis dan memohon. Tapi yang datang adalah sosok yang jauh dari bayangan mereka. Hakim memasuki ruangan dan semua kembali fokus. Aku duduk dengan tenang di kursiku, menyilahkan kaki. Helena pengacaraku duduk di sebelahku dengan senyum puas. Dia tahu ini langkah yang tepat. Ini adalah momen pertama dari banyak momen kemenangan. Hakim memulai persidangan, membacakan kembali gugatan Mas Hanan.
Ketidakcocokan dalam rumah tangga. Aku tidak menyela. Aku membiarkan semuanya mengalir. Aku tahu waktuku akan datang. Aku tahu mereka akan mendengar suara yang sudah terlalu lama kutahan. Mas Hanan mencoba mendekatiku. Dia berjalan dengan tergesa, masih dengan wajah setengah syok. Inara, kamu kelihatan beda. Iya, aku memang sudah berbeda sejak kamu dan dia meremehkanku. Aku nggak menyangka kamu bakal datang. Terus masalahmu, kamu selalu mengira aku akan tetap diam. Kamu mau apa sih sebenarnya? Kebenaran dan keadilan. Tenang saja, aku bawa semuanya hari ini. Aku menatapnya lurus, kali ini tanpa air mata, tanpa rasa ragu, hanya keheningan yang bercampur lebih keras dari kata-kata. Dera mendadak turun mental. Di pojok ruangan, Dera mencoba menyembunyikan kegugupannya. Telepon genggam di tangannya nyaris terjatuh saat dia membuka Instagramnya sendiri dan melihat DM penuh komentar. Kamu bangga ya dudukin rumah istri orang? Sementara yang kamu hancurin itu malah bersinar. Wajahnya memucat. Dia tahu dunia sudah mulai melihat siapa yang sebenarnya menang. Helena menoleh kepadaku dan berbisik. Besok kita masukin bukti satu persatu. Kita mulai dengan rekaman. Setelah itu chat, lalu saksi. Kita habisi mereka perlahan-lahan. Aku hanya mengangguk. Aku siap. Hari itu bukan aku yang duduk di kursi persakitan, tapi mereka dengan kebohongan, pengkhianatan, dan kesombongan yang kini mulai runtuh satu persatu. Dan ini baru permulaan. Ruang sidang mendadak terasa seperti panggung besar. Lampunya mungkin tidak menyilaukan, tapi semua mata tertuju padaku. Ini bukan panggung sandiwara, ini panggung kebenaran. Aku berdiri pelan dari kursiku. High heelku beradu di lantai keramik, menciptakan bunyi pelan tapi tegas. 1, 2, 3 langkah ke depan. Ke arah mimbar saksi, hakim menatapku dari balik kacamatanya. Ibu Inara, Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum kami lanjut pada bukti? Aku mengangguk pelan, jemariku sedikit bergetar, tapi suaraku... Ya Allah, suaraku bergetar lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan sepanjang hidupku. Iya, Yang Mulia, saya ingin bicara karena selama ini saya terlalu diam. Saya istri sah yang dibuang seperti sampah. Mataku menatap ke arah Mas Hanan, tapi kata-kataku bukan untuknya. Kata-kataku untuk semua orang yang pernah menyaksikan aku dihancurkan tanpa suara. Saya Inara, istri sah dari Hanan selama 8 tahun. Saya bukan wanita yang sempurna, tapi saya istri yang setia. Saya ibu yang mencoba menjaga rumah ini tetap utuh. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi hidup dari pengkhianatan yang dibungkus dengan senyuman manis. Dera menunduk, wajahnya terlihat pucat, tangannya mencengkram tas mungilnya erat-erat. Maya duduk gelisah, dan Bulina tidak lagi menyiringai seperti dulu. Aku memberi isyarat kepada Helena, ia berdiri dan bicara ke arah hakim. Dengan izin Yang Mulia, kami akan memutar salah satu bukti yang menunjukkan adanya hubungan tidak sah antara penggugat dan pihak ketiga, disertai rencana persekongkolan untuk memperoleh keuntungan dari harta bersama. Hakim mengangguk pelan, dan detik berikutnya ruangan yang semula tenang meledak dengan suara-suara keji yang terekam. Rekaman itu diputar, suara Dera yang penuh perhitungan terdengar dengan jelas. Kalau udah cerai, kamu langsung saja ajak aku tinggal di rumah itu ya. Lagian kan setengahnya udah jadi milikmu. Sahutan Mas Hanan terdengar meremehkan. Iya, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Dia itu terlalu polos untuk curiga. Nada Dera berubah sedikit. Kasian sih, tapi ya mau gimana lagi. Kita kan sudah tanggung. Lalu tertawa kecil Mas Hanan mengakhiri percakapan itu dengan dingin. Gak usah kasihan, dia itu cuma beban. Sesaat setelah suara itu berhenti, ruang sidang membeku dalam keheningan yang mencekam.
sebelum akhirnya kepanikan mulai menyebar di antara mereka yang hadir. Ruang sidang mendadak sunyi, seolah oksigen ditarik keluar dari seluruh ruangan. Mas Hanan menatap lantai, wajahnya memerah, matanya liar. Dera menutup mulutnya. Isak tertahan terdengar dari bibirnya. Maya yang selalu sinis menoleh ke arah ibunya, dan Bulina jatuh pingsan. "Mama, tolong, bantuin Mama!" Maya berteriak histeris. Petugas pengadilan berlari membawa tandu. Ruangan mendadak riuh, tapi aku tetap diam, bukan karena aku tak peduli, tetapi karena sudah cukup lama aku yang roboh tanpa ada yang menoleh. Sekarang giliran mereka yang merasakannya. Mas Hanan mendekatiku dengan wajah panik. Suaranya gemetar, tidak searogan dulu. "Inara, kamu sengaja menjebak aku." Aku menatapnya tanpa emosi. "Bukan jebakan, itu kebenaran. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan di balik topeng suami baik." "Kamu gak harus begini, Inara. Kamu bisa minta apapun." "Aku gak butuh hartamu, Hanan. Yang aku ambil hanyalah satu, harga diriku kembali." Dera, dia gak tahu ini bakal sejauh ini. Tapi aku tahu, dan aku siap, karena kamu dan dia gak sadar kalau aku bukan wanita yang gampang dihancurkan. Dera menangis, tapi tidak mampu berkata apa-apa. Dera mendekatiku saat di lorong. Wajahnya sudah basah air mata. "Inara, aku minta maaf." "Untuk apa? Merusak pernikahanku? Mengambil tempatku di rumahku sendiri? Atau ikut merancang caraku dijatuhkan?" "Aku gak tahu kamu sekuat ini, Inara. Dan aku gak tahu kamu bisa serendah itu." Dera menangis, tapi aku sudah terlalu kuat untuk terseret dalam tangisan palsu. Aku tinggalkan dia berdiri sendirian di lorong. Kali ini aku yang melangkah pergi tanpa menoleh. Sidang ditunda seminggu, tapi hakim sudah menandai catatan khusus, bukti kuat pengkhianatan dan indikasi niat jahat dalam pengurusan harta bersama. Aku tidak bicara banyak hari itu, tapi publik sudah mulai berbicara. Beberapa awak media mulai menyebut namaku sebagai istri yang bangkit. Teman-teman lamaku yang sempat menjauh mulai mengirimkan pesan hormat. Dunia mulai tahu aku bukan hanya perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang kembali dengan kepala tegak dan bukti di tangan. Hari itu langit mendung, seolah Tuhan pun sedang menahan nafas untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di ruang sidang. Hari ini aku duduk diam di kursiku, mengenakan blazer putih tulang yang elegan. Rambutku kusanggul rapi, wajahku ringan oleh make up natural, tapi di dalam dada ini ada badai. Aku bisa mendengar jantungku berdetak cepat tapi mantap. Karena aku tahu, sebentar lagi kebenaran akan mengubur semua kebohongan yang selama ini mereka banggakan. Sidang selanjutnya pun digelar. Hakim memanggil namaku. "Ibu Inara, Anda masih punya pernyataan atau bukti tambahan?" Aku berdiri, ku tarik nafas panjang, lalu aku menatap ke arah majelis hakim dan perlahan menoleh ke arah 3 orang yang telah menginjak hariku selama ini. Mas Hanan, Bulina, dan Dera. Mereka mengira aku lemah, tapi aku sudah lama membangun tembok. "Yang mulia, selama ini saya memilih diam. Saya memilih menahan diri. Hari ini saya akan membuka semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Selama mereka bersenang-senang dengan pengkhianatan mereka, saya bekerja diam-diam. Mereka pikir saya hanyalah ibu rumah tangga yang bodoh. Tapi ibu rumah tangga ini punya otak dan naluri." Maya melirik cemas ke arah ibunya. Dera menggigit bibirnya. Mas Hanan memejamkan matanya seperti baru menyadari dirinya duduk di dalam kobaran api yang ia buat sendiri. Soal rumah yang mereka sebut, aku membuka map dokumen dan mengangkat 1 lembar sertifikat tanah. "Ini yang mulia, sertifikat rumah yang mereka klaim sebagai harta bersama. Tapi sebenarnya sudah bukan atas nama saya lagi. Saya pindahkan ke atas nama orang tua saya sejak 2 tahun yang lalu." "Apa?" Mas Hanan berdiri. Suaranya meledak. "Kamu gak bisa seenaknya seperti itu.
Itu rumah kita. Aku menatapnya. Mataku tenang tapi nadaku dingin. Kita? Rumah itu bahkan tidak kamu datangi selama setahun terakhir. Kamu hanya datang untuk mengambil baju lalu pergi dengan wanita yang kamu sembunyikan di balik lembur malam. Dera menoleh dengan panik. Mas Hanan, kamu bilang rumah itu sudah pasti menjadi milik kita. Kita? Aku mendengus lirih. Sejak kapan kalian menjadi kita? Kartu kredit dan rekening itu tinggal sisa debu. Yang mulia, berikut ini adalah laporan rekening bersama kami dulu. Isinya cukup untuk biaya hidup 2 tahun ke depan. Tapi setengah tahun yang lalu saya tarik semuanya. Saya khawatir uang itu akan dipakai bukan untuk keluarga kami. Dan kekhawatiran saya benar. Yang tersisa di rekening itu sekarang hanyalah beban utang kartu kredit, transaksi hotel berbintang 5. Pembelian barang-barang mewah, tapi bukan untuk saya. Hakim membaca laporan itu. Hanan tampak kaget lalu pelan-pelan mulai menunduk. Aku mendekatkan mikrofon dan berkata lirih tapi tegas. Yang mulia, semua tagihan itu atas nama tergugat. Saya tidak pernah menyentuh kartu itu, tapi saya mencatat, saya menunggu, dan hari ini saya memperlihatkan patah hati mereka. Dera berdiri, suaranya gemetar. Kamu jahat, Inara. Kamu merencanakan semua ini. Kamu manipulatif. Aku menatapnya, bibirku melengkung kecil. Lucu kamu ya. Wanita yang kamu hancurkan, kamu tuduh manipulatif hanya karena dia melindungi dirinya sendiri. Aku nggak tahu kamu bisa sekejam ini. Dan aku juga tidak tahu kamu bisa serendah ini. Dera terisak. Maya menutup wajahnya, dan Bulina hanya bisa menggenggam tasnya dengan erat. Aku melangkah kembali ke tengah ruang sidang, berdiri dengan tegak. Semua mata tertuju padaku. Ini adalah akhir dari semua diamku dan awal dari kebebasanku. Dulu saya mungkin terlihat lemah. Saya membiarkan diri saya disakiti, dihina, bahkan dibuang. Tapi selama mereka menertawakan aku sedang membangun ulang harga diriku. Sekarang aku bukan hanya wanita yang dikhianati. Aku adalah ibu dari anak yang aku lindungi. Aku adalah pemilik brand fashion yang sedang tumbuh. Aku juga pemilik properti kecil yang saya bangun dari hasil jerih payah saya sendiri. Tanpa uang dari mereka, tanpa bantuan dari siapapun. Aku mungkin menangis, tapi aku tidak pernah benar-benar hancur. Aku hanya diam. Dan diamku bukan tanda menyerah, tapi tanda aku sedang bersiap. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, Hanan memanggil namaku, pelan. Inara, tolong, kita masih bisa bicarakan ini baik-baik. Aku berhenti, menoleh sedikit. Maaf Hanan, aku sudah cukup lama berbicara sendirian. Sekarang kamu dengarkan saja. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka yang dulu meninggalkanku. Kini mereka punya segalanya kecuali satu hal yang tidak bisa mereka rebut kembali. Harga diri perempuan yang pernah mereka rendahkan. Langit pagi itu cerah, kontras dengan hati mereka yang akan remuk. Hari terakhir sidang, hari di mana tali pernikahan yang dulu aku perjuangkan dengan seluruh cinta akan resmi dilepaskan oleh tangan hukum. Aku berdiri di depan hakim dengan kepala tegak. Dalam hati aku sudah siap, bukan karena aku tidak terluka, tetapi karena aku tahu lukaku tidak akan menjadi beban, tapi senjata. Aku sudah berdamai dengan masa laluku, dan hari ini aku akan benar-benar melepaskannya. Hakim membuka lembar putusan. Setelah menimbang bukti, kesaksian, serta pelanggaran moral yang dilakukan oleh tergugat, maka majelis hakim memutuskan perceraian disetujui. Namun dikarenakan ada unsur perselingkuhan dan pelanggaran etik yang merugikan pihak penggugat, maka hak atas harta gonogini tidak diberikan kepada tergugat. Dengan kata lain, rumah, kendaraan, aset, serta simpanan tidak diberikan kepada saudara Hanan, baik sebagian maupun seluruhnya. Hening. Ruangan sidang seperti membeku. Hanya ada suara gesekan ballpoint panitera, wajah-wajah yang membeku.
Mas Hanan, apa maksudnya? Kita nggak dapat apa-apa. Ini pasti bisa digugat kembali kan? Ini nggak adil. Dia yang manipulatif. Aku tersenyum dingin. Hukum tidak bisa dimanipulasi dengan air mata, Hanan, atau dengan wajah cantikmu, Dera. Hakim mengetuk palu, mengakhiri semuanya. Sidang ditutup. Sorot kamera, sorot kemenangan. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Puluhan kamera wartawan membidik ke arahku. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Tapi aku tetap melangkah pelan, tenang, anggun. Ibu Inara, apa yang Anda rasakan sekarang, Bu? Ibu Inara, apa benar Anda tidak akan menuntut ganti rugi tambahan? Apa pesan Anda untuk perempuan yang sedang mengalami hal yang serupa, Bu? Aku hanya menjawab satu kalimat. Terkadang Tuhan membiarkan kita dihancurkan, bukan karena kita lemah, tetapi karena Dia sedang membangun ulang kita dari reruntuhan yang lebih kuat. Karma tidak datang sendiri. 7 hari setelah keputusan itu, satu persatu hidup mereka mulai berantakan. Tapi bukan karena aku yang membalas. Aku sudah selesai. Ini semua datang sendiri tanpa aku menyentuh apapun. Suatu pagi media sosial gempar. Berita menyebar cepat. Manajer keuangan PT Jaya Wipa, Dera Anindi, resmi ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana perusahaan sebesar 1,2 miliar. Wajah Dera tersebar di semua portal berita. Wajah cantik yang dulu tersenyum penuh kemenangan, kini digiring polisi dengan mata sembab dan tangan diborgol. Aku cuma pinjam sebentar. Aku akan mengembalikannya. Kamu cuma tamak, potong seorang penyidik di video viral. Kamu pikir uang orang bisa kamu pakai untuk pamer kemewahanmu? 1 hari setelah itu, Hanan dipanggil ke kantor. Bukan untuk promosi, tapi pemecatan. Kami menerima laporan tidak hanya soal skandal pribadimu, tapi juga penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Maaf, kami tidak bisa mempertahankanmu. Tapi saya kepala divisi. Saya berjasa. Dan kamu mempermalukan nama baik perusahaan. Kamu dipecat efektif hari ini. Hanan pulang ke rumah yang bukan lagi rumahnya, dengan koper kecil dan tidak ada siapa-siapa yang menunggunya. Malam itu Bulina jatuh pingsan di kamar. Serangan jantung ringan kata dokter, tapi yang membuatnya semakin sakit adalah kenyataan anak yang dibanggakannya kehilangan segalanya. Menantunya masuk penjara, dan wanita yang dulu ia hina justru berdiri dengan kepala tegak. Ibuku datang menjenguk, tapi hanya berdiri di ambang pintu. Bu, kalau butuh bantuan, kabari aku ya. Bulina menunduk dengan suara gemetar. Saya minta maaf. Ibuku menatapnya lalu berkata pelan. Dulu Inara menangis setiap malam, Bu. Tapi sekarang kami tidak menyimpan dendam. Tapi kami juga tidak membuka pintu yang sudah tertutup dari dalam. Dan Maya, karena nama keluarganya sekarang tercoreng di mana-mana, tidak ada laki-laki yang mau menikahi dia. Aku duduk di balkon rumah baruku, menatap matahari terbenam. Ponselku berdering. Satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Inara, maafkan aku. Aku tidak tahu hidup akan seberat ini. Aku hanya membaca, tidak membalas, karena aku tahu ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang perempuan yang pernah disakiti tapi memilih bangkit, bukan membalas. 3 bulan telah berlalu sejak sidang terakhir. 3 bulan sejak aku memilih menutup lembaran masa lalu dan mulai menulis babak baru dalam hidupku dengan tanganku sendiri. Pagi itu matahari bersinar lembut, seolah ikut merayakan sesuatu. Jalanan menuju butik baruku dipenuhi dengan bunga-bunga. Papan ucapan selamat atas grand opening Inara Fashion. Sebuah butik megah berdiri tegak di pusat kota dengan logo emas elegan terpahat di atas kaca. Inara Fashion, grand opening. Bukan sekedar pamer bisnis tapi kemenangan diri. Aku melangkah keluar dari mobil hitam dengan supir pribadi, mengenakan gaun rancangan sendiri berwarna merah yang jatuh anggun di tubuhku.
Di sampingku, berjalan seorang pria dewasa dengan sorot mata tenang dan senyum yang penuh hormat. Duda Mapan, seorang investor sukses di dunia retail. Pria yang dulu pernah datang dengan tulus tapi aku tolak karena hatiku masih penuh dengan luka. Kini aku tidak lagi takut. Kamu yakin ingin melalui ini semua denganku? Dia tersenyum. Aku gak butuh wanita yang sempurna. Aku hanya ingin wanita yang tahu caranya bertahan. Dan kamu lebih dari itu, Inara. Aku menunduk. Aku menunduk pelan menyambut tangannya. Kali ini bukan karena butuh sandaran, tetapi karena aku siap berjalan sejajar. Satu sosok muncul dari kejauhan. Hanan dengan wajah kusut, kemeja kusam, dan langkah yang ragu-ragu. Ia berdiri di luar butik, memandangi dari balik kaca. Saat mataku bertemu dengannya, ia melangkah maju, menabrak keramaian, lalu mendekat. Inara, tolong dengarkan aku sebentar saja. Aku salah, aku bodoh, aku sudah kehilangan semuanya. Dan kamu sekarang luar biasa, Inara. Aku tahu aku terlambat, tapi aku hanya menatapnya sebentar, tanpa marah, tanpa dendam. Hanya keheningan yang lebih mematikan dari teriakan. Aku menunduk sedikit, lalu berkata dengan nada lembut tapi tegas. Dulu aku pura-pura bodoh demi mempertahankan sesuatu yang aku pikir suci. Tapi sekarang, aku cukup pintar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku melangkah pergi, membiarkannya berdiri sendiri di antara kerumunan yang bersorak untukku. Aku berdiri di panggung memegangi mikrofon. Di hadapanku investor, media, teman-teman baru, dan juga diriku yang dulu pernah rapuh. Hidup bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tetapi siapa yang paling tenang berdiri setelah jatuh. Saya bukan hanya membuka butik hari ini. Saya membuka lembaran hidup baru untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, dicaci, dihianati. Percayalah, kalian bisa bersinar lagi tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Sorak tepuk tangan menggema, tapi dalam hatiku yang paling berisik adalah suara kecil dari diri sendiri yang berkata, "Kamu sudah pulang, Inara, dan kamu menang dengan cara yang paling indah." Kisah ini adalah tentang perjuanganku, seorang istri yang dihianati, diremehkan, dan diperlakukan tidak adil oleh suamiku dan keluarganya. Aku memilih diam bukan karena aku lemah, melainkan karena di balik diamku itu, aku sedang menyusun langkah, dengan kesabaran yang kulatih, keteguhan hati yang kupelihara, dan strategi yang kuperhitungkan. Aku bangkit. Aku membuktikan bahwa wanita yang terlihat rapuh saat disakiti bisa menjelma menjadi kekuatan yang tidak terduga. Kehancuran rumah tangga yang kurasakan bukanlah akhir, justru menjadi titik balik yang membawaku menuju kehidupan yang lebih bermartabat, di mana harga diriku kembali utuh, dan karma, dia datang tanpa perlu kucari. Suamiku, selingkuhannya, dan seluruh keluarga yang dulu menghinaku, akhirnya tumbang oleh perbuatan mereka sendiri. Pesanku untuk pria di luar sana, jangan pernah meremehkan perempuan yang memilih diam. Di balik sunyinya ada badai yang sedang dia siapkan. Dan ketika badai itu datang, hanya mereka yang bersalah yang akan tersapu habis. Tamat.